Gitu. Lumayan bos, nuntun orang ke jalan yang benar bos. Iya Pak. Soalnya saya mau nih Pak Bu yang hadir di sini, tangannya harus tangan emas. Iya. Apa tuh tangan emas? Megang sesuatu jadi. Iya. Megang sesuatu jadi. Kebanyakan kan di Indonesia tangannya tangan besi. Megang ini mangkrak. Megang ini mangkrak. Megang ini mangkrak. Banyak yang mangkrak bos. Coba gak usah gue sebutin namanya deh. Perusahaannya atau pemimpinnya deh. Banyak gak yang mangkrak? Banyak. Banyak. Gue maunya lo tangan emas. Iya. Megang ini jadi. Megang ini jadi. Walaupun proses ya. Iya. Kan teman-teman kadang, mana kata Pak Haji kalau gue re-upload RDAY nanti penontonnya banyak, nanti gue bisa kebeli Pajero. Itu namanya berharap. Berbuat. Berbuat. Tapi yang positif. Karena kalau negatif, kegerus kita. Jadinya pikirannya negatif. Jangan yang positif. Kan kita udah meraktekin ilmu RDAY harus positif. Harus positif, nggak usah klarifikasi. Kita kan kadang klarifikasi. Buat apa klarifikasi? Betul. Kalau wartawan klarifikasi ya. Harus aksi kita. Hah? Harus aksi. Asli. Aksi nyata. Oh, aksi nyata. Bukan Ja- klarifikasi. Ya, jadi kalau bisa bos, Ya. kita jadi marketing goibnya Allah. Kita jadi kaki tangannya Allah di muka bumi. Apa tuh? Ya. Mengarahkan tamu-tamu, mengarahkan nih ibadahnya lebih kenceng ke Allah. Dengan cara apa tadi? Jadi lo nanti ngajarin. Nanti lo ajarin di YouTube-nya RDAI, nanti lo ajarin bahwa yang namanya orang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, apalagi bisa baca Quran, itu pasti umurnya di atas 100 tahun. Amin. Udah pasti tidak kena penyakit pikun. Amin. Dan saldonya nggak mungkin di bawah 1 miliar. Amin. Ada lagi nih ilmu RDAI yang luar biasa. Jangan sekali-kali para laki-laki nih, bapak-bapak, mandiin para istri, para wanita, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa Pak Haji? Karena ini ilmu zaman dulu, nanti kita bisa cerai nyambung gitu. Jadi putus nyambung. Nah itu ilmu zaman dulu, nanti lo publikasikan. Nyata bos. Iya. Kedua, kalau kita punya tai lalat di tete sama di alat kelamin, pasti utangnya nggak lunas. Udah lunas, top up. Udah lunas, take over. Emang ada? Ada, terutama yang lagi tutup hidung. Jadi ada tai lalatnya di tete sama di alat kelamin. Nah, begitu juga kalau laki-laki ada tai lalatnya, nggak boleh. Gimana Pak Haji kalau udah ada? Gampang nanti. Hah? Dibunuh. Dibunuh. Suami istri yang rumah tangga yang belum nikahin anak, nggak boleh bedah rumah, nggak boleh ngerombak rumah. Itu kan ilmu kearifan lokal bos. Zaman dulu. Nah itu kalau kita Tapi kalau bikin lagi, nggak boleh. Kalau belum ngawinin anak nggak boleh. Nanti utangnya nggak bakal lunas. Ya. saya sudah bikin baju. Ya udah, selamat berhutang. Pasti utang. Saya Itu, bikin bos. biar nggak utang baju. Nanti lo bikin re-upload. Lumayan bos, bisa kebeli Pajero bos. Lo bikin website udah kebeli Pajero belum? Belum. Nah ini tamu RDA ada 3 orang yang udah kebeli Pajero bos. Nah lo coba praktekin ya. Ya. Kayak Haji Marco kan, dia naikin judulnya apa tuh? Yang pemirsanya sampai banyak. Mic-nya mana? Coba lo pengalaman bikin TikTok-nya RDAY. Pengalaman. Kira-kira berapa penontonnya? TikTok-nya judulnya apa contohnya? Penontonnya sampai berapa? Saya suka nonton baju. Haji Marco? Iya. Oh iya, jangan ditonton, nanti Thailandnya makin besar. Kelamaan? Ya. Saya ituin apa? Uploadnya TikToknya Pak Haji dengan judul Biar Suami Turut Manut Katut. Yang nontonnya itu
ada sampai 2 juta. Saya yang nonton Pak. Tepuk tangan dulu dong. Terus ada lagi yang judulnya Keistimewaan Daun Pandan. Yang nontonnya 1.700.000. Ada lagi RDAY diupload juga, cara niat untuk sebelum nyamain. Niat untuk sebelum nyamain. Nyamahin tuh suwuk, Ya. camahan. Kalau Surabaya digembokin. Gembok Berapa penontonnya? 1.900.000. 1.900.000. Itu jadi Yang ilmu santet ada gak ilmu santet? Ada, kan jadi orang santet, datang ke dia berobat. Alhamdulillah diliput sama Haji Marco tuh. Penontonnya berapa tuh yang disantet kira-kira? Santet. Ada yang disantet tuh 2 orang. Terus ada lagi orang datang ke sini pakai tongkat, pulangnya sembuh. Terus saya kasih duit 5 juta. Suaminya 5 juta, istrinya 5 juta. Jadi dia datang ke sini pakai tongkat. Gak bisa jalan, lama bener dari sono ke sini. Pas di sini tongkatnya saya suruh taruh, terus alat kelamin istrinya diremes, dibalurin ke kakinya itu yang sakit. Terus saya suruh jalan dari sini ke situ, langsung cepat. Balik lagi 4 kali bolak-balik. Tanda saya bersyukur sama Allah, langsung saya kasih tunai 5 juta. Istrinya kemerut. Kenapa Bu? Istri saya istrinya kan, maksudnya nggak dikasih 5 juta, suami saya dikasih. Nah kan yang sakit suaminya. Biar nggak rusuh, saya kasih juga 5 juta. Jadi dia yang berobat, saya kebobolan. Ada begitu Bu. Diliput, di re-upload sama Haji Marco. Ini ada namanya kentung, tamu pesugihan dari pantai selatan. Kentung. Kentung. Dari Borobudur. Yang nonton ada 186.000. Baru berapa hari tuh? Baru 2 minggu lah. 2 minggu. Jadi ada kentung. Bapak tahu gak Candi Borobudur? Ibu tahu gak Candi Borobudur? Itu kan ada kayak stupa yang ya di dalamnya ada patungnya kan? Yang duduk kayak begini sila. Nah, sama Ibu Sari dirogoh tuh alat kelaminnya. Namanya kontol bimo kan? Dirogoh. Pas dia ngeremes dipegang keluarlah kentung. Datang ke sini berobat. Ada satu lagi, RDAY yang membuat peternakan, buat apa? Ilmu buat peternak. Cebok. Cebokannya buat minum. Buat minum itu 218.000 yang nonton. Padahal baru berapa hari. Nah, coba Bapak dan Ibu kita istilahnya bikin mempopulerkan ilmu nenek kita zaman dulu, ilmu kearifan lokal, tapi ada ibadahnya gitu loh Pak. Ibadahnya apa? Itu tadi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran itu wajib. Sedekah subuh wajib, sedekah Jumat Barokah wajib, sholat ba'diyah qobliyah wajib. Kalau di luaran kan sholat ba'diyah qobliyah nggak wajib kan? Makanya kan jarang dikerjain kan sholat ba'diyah qobliyah. Yang penting wajib ya. Kalau di sini nggak boleh, harus ba'diyah qobliyah. Pak Haji, tapi ada Pak Haji itu apa? Judulnya membuat suami tidak selingkuh, yang nonton 500.000. Tapi jadi pelanggaran. Jadi banyak bapak-bapak yang gak suka kali ya dengan judulnya agar suami tidak selingkuh. Yang nonton ibu-ibu semua. Tapi pelanggaran, nggak boleh. Iya, soalnya kan contohnya bandot aja kan kawin banyak tuh betina. Tahu gak Bapak? Bandot dikasih 9 ekor betina, itu dalam waktu seminggu itu hamil semuanya. Iya. Nah bapak-bapak dikasih ibu aja lama hamilnya ya. Enggak lah. Pokoknya intinya membuat Allah takjub. Jadi kita sebagai pemasarannya Allah, memuliakan Allah. Jadi ilmunya Allah kita populerin. Coba kalau nggak kita populerin, siapa yang mau sholat ba'diyah qobliyah? Jarang. Orang cuma sholat wajibnya doang.
Kedua, mana ada orang bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran jam 00, nggak ada. Nah ini kitab sebagai kepanjangan tangannya Allah di muka bumi ini. Amin. Oke? Oke. Paksain ya, Ya, sama si bos ya, jurnalis ya. Siap. Bikin. Harus kebeli Pajero. Amin. Harus sebulannya 10 miliar. Amin. Ibu-ibu juga ya. Yuk sebelahnya Bapak. Bapak mana? Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah. Abdullah. Ya, Tinggal di mana? Cibuntu, tetangga sebelah. Cibuntu. Ya, Cibuntu. iya. Cibuntu Dekat mana? itu, dekat tempat rumput Pak Haji situ, yang kemarin beli tempat tuh, sawah. Desa Cibuntu. Iya, RT 1, Ah? RT 1, RT 1, RW iya, RW 2, RW 2. tetangga sebelah lah. Tetangga lah. Iya. 3.000 ongkosnya ke sini. Apa? 3.000 ongkosnya ke sini. Jalan kaki seperempat jam nyampe ke sini. Berapa aja? Kok Bapak tahu RDI dari mana? Iya, dari YouTube. Dari YouTube. Iya. Dia kan udah sering ke sini. Oh, udah sering. Iya. Tempo hari ke sini. Udah berapa kali? Bulan apa tuh? Bulan Rajab. Lagi Pak Haji sakit. Rajab, Roah. 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ya, saya mau privat. Ya. Pak Haji sakit katanya. Ya. Bulan. Udah saya nggak jadi. Jadi Tapi- Bapak sehari-harinya apa kegiatannya? Jual soto Jual soto di mana? di Pasar Campea. Pasar Ciampea. Iya. Istri apa kegiatan sehari-harinya? Jualan bubur di rumah. Jualan bubur. Iya. Iya. Oh iya. Saya pesan besok ya 10 mangkok buat 5 mangkok 5 mangkok. Aku makannya Kalau bubur. hari Jumat, Pak Haji. Oh iya, Jumat libur. Apa? Hari Jumat nggak jualan. Libur. Oh Jumat gak jualan? Iya. Oh iya makanya saya tahu ibu Jumat gak jualan. Saya pesan. Saya udah seneng aja. Kan udah gue keker. Jumat gak bakal jualan. Bukan apa-apa suka gini. Bapak kok nggak Jumatan gitu kalau jualan. Sebaiknya ngomong. Yang begitu. Jadi kira-kira saya kurang perhatian dah. Jadi malu sendiri. Udah tua. Jadi jualan soto juga Jumat libur. 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 Oh iya. Tiap hari Jumat. Nah ini KRDI maksain apa hajatnya? Hajatnya jualannya kurang begitulah, kurang rame gitu. Samain nama yang dagang nasi uduk. Iya. Pulang modal juga Kurang. enggak. Samain nama yang dagang nasi uduk. Iya, ya gitu. Sama. Kenapa nggak ibu bikin nasi uduk? Kalau bapak kan nasi uduk nggak ada lalap jengkol. Iya. Ibu harus pakai nasi uduk lalap jengkol. Nanti ibu sambil duduk pegang. Nah sekarang jualannya lagi ini Pak. Lagi jatuh. Pak Haji lagi jatuh banget ya. Boleh tadi ajarin ya. Udah 2 tahun ya. Boleh Iya, tadi ajarin. Tadi ajarin. Yuk bapak. Udah diajarin. Yuk bapak. Tuh belakang bapak. Nama. Assalamualaikum, saya Brio Setianto dari Jakarta, Salemba. Tinggal di mana? Salemba, Percetakan Negara. Oh iya. Sehari-harinya apa? Saya udah pensiun, cuman sekarang Umur berapa? 63. 63. Ya, Di rumah tinggal sama siapa aja? sama istri dan anak saya paling bungsu. Kebetulan ibu saya juga ikut tinggal di tempat saya. Oke. Tuh. Dulu sebelum pensiun apa kegiatannya? Saya wira swasta spesialis repair konkrit, Pak Haji. Spesialis Repair konkrit, khusus perbaikan beton. perbaikan Beton, beton. ya. Oh, taunya dari mana beton rusak? Dari retak, dari apa namanya, selain retak terus korosif. Seperti di dermaga di pantai itu sering korosif, nah itu di repair. Atau penambahan berkuatan karena ada beban di atas ditambah. Itu. Pak Nanti Haji. bos solusinya apa tuh? Kalau itu solusinya kita lihat dulu Pak. Jadi kayak dokter aja. Jadi ini treatmentnya apa, disuntik atau ada istilahnya di growting, dicor, baik itu cor directly di atas atau di air. Yang berapa kali saya kerjaan dulu pernah di Ancol waktu kebakaran tuh itu diperkuatkan
pakai strengthening Kevlar, serat Kevlar, Pak. Begitu juga di jembatan Musi waktu ditabrak tongkang itu ngecor dalam air. Nah bos tahu RDI dari mana? Saya udah pernah kesini Pak Haji, zamannya waktu di bawah. Udah sering. Zamannya Di bawah mana? Yang dulu di sini waktu pencerahannya. Iya di situ. Oh di situ. Iya. Oh iya. Itu ya terus ya alhamdulillah dalam proses itu ya saya pernah hajatnya kabul lah Pak Haji. Cuman saya ini mempertegas lagi karena juga saya pernah private begitu di Sentul. Oh di Natrabu. Ya waktu itu. Nah saya cuma mau tanya ada 3 pertanyaan sih Pak Haji. Pertama apa di diri saya ada yang nempel? Terus kedua yang tai lalat itu solusinya gimana? Terus yang ketiga saya mau jual rumah. Itu yang saya tanyakan dan solusinya Kalau gimana? nempel pasti Pak. Jadi gini Bu, ciri-cirinya nempel itu kalau penghasilan kita menurun. Oke. Di hari tua kita masih bimbang, nggak punya uang lah. Mau berangkat haji nggak punya uang lah, mau berangkat umroh nggak punya uang lah, mau nyekolahin anak nggak punya uang lah, pokoknya rasa bimbang itu pasti di badan kita ada isinya, ada jinnya, ada kodamnya. Iya. Nah itu dikeluarin Pak pakai air cebokan. Oh diminum. Gitu. Kalau tai lalat nanti pakai sedekah senilai makanan favorit Bapak. Oh gitu. Nah, apa makanan favorit Bapak? Oh saya suka bakso yang di Salemba tuh, yang di pinggir jalan, yang terkenal tuh, yang dekat pasar Salemba. Iya. Nah, seberang Kenari misalkan atau dekat Kenari. Berapa tuh semangkok? 20.000. Es teh manisnya 5.000, jadi 25.000 kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Iya. Udah nanti tolak balanya itu. Kalau Bapak pengen jual tanah atau jual rumah, cebok siram. Disiramin atau Bapak tempelin pindah ke pemilikan. Pindah ke pemilikan, nanti pindah ke pemilikannya. Nanti kalau memang rumah yang Bapak tinggalin mau dijual. Colek alat kelamin, tempelin, ini berlaku buat semua. Kemarin ini saya pakai rendaman celana dalam Pak Haji. Bisa. Bisa juga ya. Bisa. Pak, ilmu RDAY ini jangankan Bapak jual aset, jangankan tai lalat. Jangankan Bapak tadi yang pertama, ini aja nasi uduk kan udah berapa kali datang lo bos? 3 kali. Dia niatnya kasih saya jalan keluarnya Pak. Kasih saya jalan keluarnya. Allah kasih jalan. Ucapan adalah doa. Dikasih jalan keluarnya. Iya. Jadi Bapak tinggal nanti ngucapnya yang sakral aja apa maunya. Kaya raya titik. Iya. Kasih jalan keluarnya. Yang tadinya dia dagang padi, dibawa pulangnya gak untung. Nah, dia dagang nasi uduk, alhamdulillah bisa untung bersih 1.500.000 sampai 2 juta per hari. Nah, Bapak coba paksain. Apa sih yang dilakukan Bapak ini? Kan Bapak tadi belum dengar apa aja yang dipraktekin Bapak ini. Bangun jam 00, wajib senyum, mandi pandan wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib. Kita kan kadang baca Quran males Pak. Ya, betul. Alasannya ngantuk lah ini. Nangis loh Pak seumur hidup. Nih amit-amit yang baik. Nanya kalau bangun jam 12 kalau jam 1 gimana tuh? Nggak boleh, mesti jam 00. Makanya ibu nanti di alat kelamin ibu dipasang NCB. Jadi kalau ibu nggak bangun jeplak, plak. Itu Pak Haji sering begitu jam 12. Iya ibu mesti beli NCB. Tahu NCB meteran yang di listrik tuh? NCB yang buat naikin turun listrik. Nanti suami yang masangin. Nanti saya ngarahin jarak jauh. Ibu video call masa. Waktunya gitu jam 00. Jam 00 bangun. Senyum. Mandi pakai pandan 9 lembar. Tahajud. Paksain baca Quran. Kalau air hangat boleh? Boleh. Yang nggak boleh air panas. Iya. Air hangat boleh. Kan dia punya asma Pak Haji. Boleh air hangat. Napas gitu. Boleh. Bu, orang yang bangun jam 00
senyum, mandi, senyumnya 41 kali, mandi, pakai pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran. Itu umurnya di atas 100 tahun, itu pasti. Dan orang yang bangun jam 00, senyum, mandi, pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, itu nggak kena penyakit pikun. Bangun jam 00, senyum, mandi, pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Tanpa kerja. Bener. Buktiin. Pakai air hangat dia suka ngejalanin. Boleh, pakai air hangat, boleh. Alhamdulillah Pak Haji. Tapi ya istri nggak boleh mandiin suami. Pak telanjang bulat, harus istri mandiin suaminya, harus istrinya pakai baju daster. Jadi istri yang mandiin suami, istri yang mandiin suami, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah, coba ibu mandiin. Disemprot aja bu, kayak nyemprot tanaman bu. Jadi bos gitu ya bos, ya. Paksain kayak bapak tadi. Terus sedekah subuh jangan bolong. Alhamdulillah. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan Iya, bolong. betul. Cuman Gitu. kalau apa namanya bangun saya nggak bisa konsisten Pak Haji. Paling Nggak apa-apa. kalau saya terusin itu nggak masalah, nggak pakai Nggak cara apa-apa, tidur. nggak apa-apa kan masih baru. Tapi niatnya udah nggak tahajud, bukan tahajud lagi berarti Pak Haji ya. Nggak apa-apa kan masih baru. Nanti lama-lama dikonsistenin. Iya. Ya selama ini nggak kuat aja saya kalau bangun terus diterusin. Bos, teler. kalau udah gue sabdain cair 10 miliar, semangat gak lo? Semangat pasti. Ya iya. Jadi lo berarti otaknya mata duitan. Gue tuh ngomong sama lo nyindir yang lain tahu bos. Nih. Jadi lo mesti maksa bos. Bos nih ya. Haji Marco dia maksain meraktekin ilmu RDAY selama 7 bulan. Yang tadinya kontrakannya cuma 6. Sekarang kontrakannya berapa? 21 pintu. Yang tadinya dia nggak punya ruko, dia paksain selama 7 bulan praktekin ilmu RDAY. Sekarang rukonya berapa? 15 pintu. Nah, gue mau yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, TikTok, Facebook, Instagram punya kontrakannya 100 pintu. Punya rukonya 100 pintu. Buat apa? Buat penghasilan harian, mingguan, Tahunan. bulanan, tahunan. Jadi hariannya dari catering, bulanannya dari laundry, bulanannya mingguannya dari laundry, bulanannya dari kos-kosan, tahunannya dari kontrakan. Berarti kita nanti di hari tua nggak ngandelin anak sama mantu. Masa kita udah tua ngandelin anak sama mantu? Nggak mau. Kalau bisa anak kita modalin. Kalau bisa mantu kita modalin. Caranya apa? Bikin takjub Allah. Gimana caranya? Mau ibadah ekstrim, atau mau sedekah ekstrim, atau mau riadoh ekstrim. Tinggal pilih aja. Aku mau ibadah ekstrim aja Pak Haji. Ya udah, paksain. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Bonusnya cair 10 miliar. Bisa? Insya Allah bisa Pak Haji. Paksain ya. Ya. Yuk, Ibu. Sama ini satu lagi Pak Haji. Saya sebenarnya pernah hajat itu udah. Hajat saya pernah kabul. Cuman nggak bisa dipertahankan Pak Haji. Segini terus itu. Ya karena Terus sedekah maintain. subuh lo nggak stabil bos. Jadi gini, kebanyakan tamu RDAY sebelum terkabul sedekah subuhnya 100.000. Pas udah terkabul masih 100.000. Ya nggak bisa lu. Nggak boleh. Jadi Harus kalau udah naik. terkabul sedekahnya dinaikin. Jadi 200 atau jadi 300. Contohnya yang sedekahnya 1 juta. Naikin jadi 2 juta. Sedekahnya udah 2 juta, terkabul. Naikin jadi 3 juta. Siapa? Pak Ustadz siapa namanya? Saripudin. Dia sedekah subuhnya 3 juta tiap hari. Sedekah subuhnya 3 juta. Awalnya 1 juta. Terkabul, naikin sedekah. Ini lagi nonton dia pasti. Naikin sedekah subuhnya 2 juta. Naikin sedekah subuh 3 juta. Sekarang udah 3 juta. Nah, paksain bos. Jangan kayak tamu RDAY. Ngundang anak yatim 99 anak tiap hari Selasa. Namanya Roni. Dagang sembako. Terkabul sampai sekarang masih 99. Harusnya berapa?
Ya dinaikin dong. Kan kita pengen omsetnya 1 miliar per hari. Ini sampai sekarang masih 99. Dinaikin dong. Atau ada yang ngundang anak yatim dari 36. Masih 36. 25. Masih 25. Naikin dong. Jadi 100. Jadi kalau udah terkabul, sedekahnya masih segitu. Ya tewang bos. Layangannya gede, benangnya harusnya diganti dong. Maksud benangnya masih benang. Ganti 24, benang 24 ya Pak Haji. Setuju bos. Iya. Kita sedekah subuhna ka satu. Emang siapa sedekah subuh? ke anak yatim kurung, anak yatim tahajud, anak yatim umroh. Di sini kan ada. Iya, kan dia pengajian. Ibu kumpulin aja dulu. Nanti setiap Kamis malam Jumat, ibu nanti kemari. Iya dekat ini. Yang dekat ya. Bisa bos? Oke, insya Allah. Oke, yuk ibu, mana mic-nya? Pinjemin mic-nya. Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suprapti, Pak Haji. Suprapti. Iya. Suprapto kemana? Suprapti. Kan kalau Suprapti biasa pasangannya Suprapto. Iya, Pak Haji. Kalau Tini pasangannya Tono. Iya. Udah dari sana gitu. Iya. Tinggal di mana? Pintaro, Pak Haji. Sehari-harinya apa? Dagang, Pak Haji. Yang dijual apa? Nasi gulai, nasi pecel. Oke. Apa hajatnya ke RDAY? Hajatnya biar saya lagi ada sakit, Pak Haji ini. Sakit apa? Infeksi rahim, Pak Haji. Infeksi rahim. Iya. Di rumah tinggal sama siapa aja? Suami Hah? sama ponakan, kemarin ada anak, tapi anaknya sekarang tinggal di kampung. Nah, ibu kalau malam tidur sama siapa? Suami sama ini ponakan. Satu tempat tidur. Enggak. Kalau beda. satu tempat tidur ibu sama siapa? Suami, Pak Haji. Gampang bu. Ibu pinjam alat kelaminnya suami, gosokin di rahim ibu. Ibu pegang nih alat kelamin suami, megang pakai tangan kiri ya, nggak boleh pakai tangan kanan. Tangan kiri pegang, ibu gosok di alat di rahim ibu. Gosok. Di sininya, Pak Haji. Ya, rahimnya di mana? Saya nggak tahu kan rahimnya. Soalnya ngerasa sakitnya di sini, Pak Haji. Ya udah digosok, tapi jangan dimasukin ya. Kalau dimasukin saya nggak mau. Itu jatah preman. Berapa kali, Pak Haji? 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Umur ibu berapa? 40 tahun 2000 tahun 78 berarti 52 48 48 Selama 52 hari. 48 Nanti sembuh total. ya, Pak Haji. Jadi ibu pinjam sama suami, mohon izin. Ibu kalau manggil suami apa? Tak. Pak, izin ya Pak, pinjam alat kelaminnya buat ngosok di rahim saya. Kata Pak Haji sembuh total. Tapi kalau aku pengen turun ke bawah boleh gak? Tahan dulu Pak, jangan dulu. Bawahnya kasih remason Bu, biar gak turun-turun Bu. Soalnya kalau enggak, tanpa sepengetahuan saya, ntar dia turun. Saya yang rugi. Kan saya nggak ngajar sampai turun. Jadi kasih balsem ya bawahnya ya, balsem. Gosok, Ya, Pak Haji. sembuh total. Oke? Ini kemarin itu saya centongin, Pak Haji. Boleh centongin. Tapi yang manjur itu, centongin boleh sekalian. Oke? Yuk sebelahnya. Nama Nama saya Nur Laili Pak Haji. Tinggal dari di mana? Indramayu. Kesini sama siapa? Sama kakak. Oke, sehari-harinya apa? Saya mengajar di SMP Pak Haji. Oke, hajatnya apa ke RDAY? Hajatnya sebetulnya anak-anak sudah selesai sekolah, tapi masih ada sisa hutang. Ya, Ya, tujuan hajat saya ke sini ya hutang-hutang lunas. Masa tua kami tajir melintir. boleh. Jadi ibu tinggal meraktekin kayak orang Indramayu aja. Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib, sedekah subuh wajib, sedekah Jumat barokah wajib, sholat ba'diyah qobliyah wajib. Insyaallah. Ya. Paksain itu. Saya baru ingat Pak, Bu. Saya nanya nenek saya, yang kok bisa kaya raya di kampung, semua kalah kaya sama Eyang. Eyang bisa kaya kenapa?
Karena saya sebelum matahari terbit, saya udah aktivitas. Jadi kalau dia mau ke pasar, ya sebelum matahari terbit dia udah ke pasar. Kalau dia mau ke sawah, ya sebelum matahari terbit dia udah ke sawah. Nah, coba Bapak dan Ibu paksain sebelum matahari terbit udah aktivitas di luar rumah. Boleh nyapu, boleh nyiram tanaman, boleh apa aja bebas. Pokoknya sebelum matahari terbit. Nanti kalau udah aktivitas di luar boleh masuk lagi. Pokoknya kalau mau berangkat kerja ke kantor, misalkan Bapak tinggalnya di Bogor, kerjanya di Tamrin Sudirman, paksain habis sholat subuh langsung berangkat. Itu pasti jadi dirut. Pasti jadi dirut kalau dia karyawan. Nah, Ibu juga begitu. Bisa? Insya Allah. Ya, sebelahnya. Sebentar Pak, tanya. Tadi kan istri tidak boleh Mandiin suami telanjang. Iya. Harus pakai baju, Kalau pakai misalnya dasar. nih capek nih, dipijit suami boleh? Apa? Minta dipijit suami? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Suami yang hobinya mijitin istrinya, pernikahannya pasti pendek. Pernikahannya pasti pendek. Kalau nggak, pasti rezekinya pendek. Kalau mandi, kalau sama-sama gimana Pak Haji? Ibu nggak boleh telanjang. Ibu harus pakai daster. Ibu harus pakai daster, BH-nya dicopot, sandalnya dicopot. Kok Pak Haji tahu? Nanti kan Ibu saya keker jarak jauh. Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum, nama saya Sumiati dari Indramayu. Sehari-harinya apa? Jualan Pak. Yang dijual? Ini cemilan tapi nggak laku Pak. Kurang laku. Kenapa nggak meraktekin ilmunya Bapak? Belum praktekin. Nanti praktekin ya. Iya. Apa yang dipraktekin sama Bapak dagang nasi uduk, Ibu paksain. Contek. Dagang jam 2, maghrib udah habis. Iya. Untung bersih sehari 1,5 juta sampai 2 juta. Ibu Iya. paksain. Sama bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran wajib. Sedekah subuh jangan bolong wajib. Iya. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong wajib. Sholat Ba'diyah Qobliyah jangan bolong wajib. Iya. Bisa? Bisa. Praktek ya? Iya. Yuk, Terus sebelahnya. ini Pak, buat anak saya belum nikah. Oh, gampang. Umur udah 30 Pak. Boleh. Kalau Ibu serumah apa enggak sama dia? Enggak, dia di Pangandaran. Gampang. Cari fotonya, Ibu tulis hajatnya di belakang fotonya. Iya. Ibu gosok di alat kelamin Ibu. Mau Iya. tidur 99, bangun tidur 99. Umur Ibu berapa? 55. Suaminya berapa? Udah meninggal. Kalau hidup berapa? Kalau hidup 57. Berarti 112 hari. Digosok selama 112 hari. Iya. Nanti anaknya nikah. Iya. Oke? Iya. Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum. Nama Bawat. Nama? Bawat. Wawat. Ya. Wawat. Ya. Oke, tinggal di mana Wawat? Di Sentul. Sentul di mana? Dekat Ayon. Dekat Ayon. Ya. Desa apa tuh? Bance gitu. Oh, Bance. Ya. Kesini hajatnya apa? Mau jualan nasi uduk sama soto Gimana jualannya? di depan rumah. Di depan rumah di Bance itu? Iya. Depan Sekolah Taruna Bangsa. Pengen laris manis gitu Pak Haji. Laris manis Tanjung Kimpul. Ya. Barang habis duit ngumpul. Iya. Iya. Gitu. Itu istilah apa ya? Istilah Sunda. Orang Sunda. Iya, Sunda. Ya udah, Ibu nanti paksain kayak Bapak yang dagang nasi uduk. Ya. Ya. Nanti diajarin ya. Yuk, sebelahnya. Nama. Saya Ibu Asih. Tinggal di mana? Sama-sama Pak Priyo, saya istrinya Pak Priyo. Pak Priyo, Iya. Salemba. Salemba. Sehari-hari apa? Sudah pensiun. Tadinya Pegawai swasta. umur berapa? Sama 63. 63. Iya. Oke, ntar. Saya cuman mikir untuk anak aja, supaya anak tuh bisa usahanya lancar terus, stabil. Kalau bisa lebih dari yang dia sudah capai sekarang gitu. Anak berapa semuanya? Dua. Paling Dua-duanya besar laki. apa kegiatannya? Dia wirausaha jual beli kendaraan ya Pi ya. Di mana? Sebetulnya kadang-kadang dia taruh mobilnya juga di rumah gitu loh. Tapi dia ada join sama temennya.
Yang nomor 2 apa kegiatannya? Kalau yang nomor 2 dia pegawai swasta di bank, jadi udah nggak. Kalau yang nomor 2 tidak terlalu mengkhawatirkan lah, insya Allah Oke. gitu. Boleh. Justru yang pertama karena dia sudah berkeluarga, jadi mungkin apa karena tolak ukur saya yang terlalu harus Jadi gini Bu, saya kan punya anak 3. Ya. Dokter. 3 anak saya. Anak saya kalau suruh sedekah subuh, waduh males bener. Kalau suruh sedekah Jumat barokah, waduh males bener. Jadi apa yang dipraktekin? Saya aja, saya paksain. Iya. Pokoknya saya bilang sama yang belanja namanya Sony. Belanja Son, hari ini Son, berapa? 10 juta. Paksain John, 10 juta. Paksain Son, 10 juta. Paksain 10 juta, sedekah harian. Buat anak-anak seneng. Dia sukanya apa tanya? Sosis bakar. Tapi sosisnya kalau dibeliin yang murah nggak mau dimakan sama dia. Diberantakin. Akhirnya kita beliin yang paling mahal. Apa namanya itu? Kezzler. Habis. Bakso juga yang paling mahal. Habis. Apa kata anak saya? Papa, pasiennya banyaknya luar biasa. Padahal aku dokter senior, junior. Kalah sama dokter senior, kalah pasien sama aku. Saya cuma manggut-manggut aja. Kan kita udah ijabin di sini. Itu. Jadi sedekah subuh. Ibu aja yang sedekah subuh. Atas nama dia. Iya, buat atas nama anak. Nanti kan dia tanya, emang papa sedekah berapa sih sebulan sehari? 10 juta. Sebulan 300 juta. Akhirnya apa? Dari duit prakteknya dia nyumbang ke kita. Pak, aku titip sedekah ya Pak. 100 juta. Yang nomor 2 100 juta. Yang nomor 3 100 juta. Pas. Jadi gue gak ngeluarin duit. Bisaan Haji. Hah? Bisaan Haji. Ya habis gimana cara maksain anak? Dengan cara begitu. Dan kata anak saya, Pak, alhamdulillah dengan aku paksain papa sedekah. Sekarang anak gue 3 punya apotek K243. Punya barbershop 3. Nah maunya saya Bu, kita nggak bisa maksain anak Pak. Kita aja dulu yang ngerjain dulu. Paksain. Nanti anak ngikut, otomatis dia. Begitu. Sekarang anak saya yang nomor 2 nih datang. Kan anak saya dokter. Ini yang nomor 2 nih yang dokter, dia datang nih. Ngeliat anak-anak seneng juga ya anak-anak makan lahap. Iya. Datang lagi. Emang mesti begitu Bu. Kita nih beda sama anak zaman dulu Bu. Orang tua nenek kita dulu anaknya 12. Anak-anaknya pada sukses semuanya. Tapi sekarang anak 1 anaknya brutal. Ya kan? Anaknya 2 brutal. Janganlah kita pakai ilmu kearifan lokal aja nenek kita Bu. Saya cebok alat kelamin saya kasih makan minum. Begitu, bikin agar-agar. Oke? Iya. Bos, lo ulangi lagi. Lo praktekin ilmu RDAI apa? Bisa untung bersih 1 hari 2 juta. Dagang nasi uduk dan lauk pauk. Ilmu RDAI apa yang udah lo praktekin? Biar kita semuanya bisa niru. Ayo, acting mulai. Pertama ya itu Pak Haji. Ibadah ekstrim. Ya. Bangun jam 12.00. Ya. Ucap syukur. Ya. Senyum 41. Ya. Mandi, air pandan, tahajud baca Quran. Ya. Walaupun walaupun jarang 12 juz tapi dilakukan tiap malam. 5 juz, 6 juz, 5 juz, 6 juz. Tiap malam sampai sekarang. Itu. Yang kedua, ya masalah cawe-cawe gimmick-gimmick gitu. Ya. Iya, gimmick-gimmick ya tadi celana dalam digantung di atas pintu warung. Dagangan. Iya, dagangan. Terus colek alat kelamin. Ya. Iya, colek alat kelamin sehari 5 kali Pak Haji. Ya. Kalau habis sholat fardu. Tapi nggak sampai copot kan? Enggak. Enggak. Habis sholat fardu udah doa baru colek alat kelamin. Yaitu ucapnya alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karom anak yatim RDA Kandang B pimpinan Bapak Hadi Susanto bin Suwondo. Ya. Dengan wasilah colek alat kelamin pasti hari ini dagangan sega dan laukan habis pasti habis omset 10 juta rupiah.
Tiap hari gitu Pak Haji. Hasilnya? Ya hasilnya alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong. Itu gimmick-gimmick itu. Ya yang pertama mata yaitu sedekah ibadah ekstrim. Ya terus pernah ke RDAY sedekah subuh 5 bulan berturut-turut 100.000. Iya pernah, cuman berhenti. Sekarang habis dari sini ingin sedekah subuh lagi Pak Haji. Iya. Ya itulah yang saya alami. Kebanyakan kalau teman-teman ngantuk ya. Iya, ngantuk. Terutama Kalau teman-teman kameramen ya, kameramen ngantuk aja ya. Iya. Bukannya nyoting malah ya tidur. mungkin nasi padang aja sebelahnya kalah Pak Haji. Iya. Iya, ramenya itu. Iya. Iya, orang itu ya ke saya semua belinya itu. Wow. Iya. Ya itu laukan. Coba ulangi lagi Pak, sekali lagi. Dengerin buat teman-teman. Tinggal disamain aja. Ya. Tetap hajatnya nggak berubah. Misalkan kaya raya, punya mobil Pajero, Iya, iya. punya penghasilan sebulan 10 miliar, tetap jangan berubah. Tapi ibadahnya harus sama, kan Allahnya satu. Coba Bapak praktekin ilmu RDAI apa? Dagang nasi uduk, untung bersih per hari 2 juta per hari. Iya, iya. Bapak praktekin ilmu RDAI apa? Coba ulangi lagi. Ya. Acting mulai. Ya, saya meraktekin ilmu RDAY, bangun tengah malam, ucap syukur, ya alhamdulillah, malam ini dikasih umur panjang, rezeki panjang, pernikahan panjang, penghasilan sebulan 10 miliar bersih tanpa kerja tanpa. Terus senyum 41 kali, mandi pandan, tahajud, baca Quran. Itu Pak Haji yang saya laksanakan tiap malam. Hampir udah setahun lebih, setahun 6 bulan lah. Walaupun belum baca Qurannya 12 juz. Iya, pernah 4 juz Pak Haji. Pernah 4 malam 12 juz. Saya paksain, coba saya 4 malam itu 12 juz saya tembus. Mulai 12:30 habis tahajud, istirahat sembahyang subuh, 6:30 pas 12 juz Pak Haji. Ini agak blow-on pemirsa. 6:30 tuh jam berapa? 6:30. Maaf Pak Haji, saya pakai bahasa Indramayu. Bahasa apa itu 6:30? Bahasa Indramayu. Iya. Ya saya paksain 4 malam Pak Haji. Iya. Habis tahajud itu baca Quran 12 juz. Waktunya 12:30 sampai istirahat jam waktu subuh. Mulai lagi setelah sembahyang subuh jam 6:30 itu tembus 12 juz Pak Haji. Pas banget. Setengah 7 pagi itu 12 juz itu. Ya itu setelah melaktekin 4 malam 12 juz itu, mulai dagangan itu ya terus. Dagang jam berapa mulai? Dagangan jam 2 sore, siang ya, habis jam maghrib 6:30 habis sudah. Udah habis tuh? Habis ya Pak Haji. Tinggal bawa duitnya doang? Tinggal bawa duitnya. Wow, tepuk tangan dong. Ngitung duit sama bayar karyawan langsung tiap hari, bayar karyawan itu langsung setiap hari. Langsung tunai. Iya, tunai, iya. Enggak per bulan enggak. Nah, mau langsung saya tiap hari. Pak, Bu, coba praktekin ilmu RDAY yang bangun jam 00 diwajibin. Senyum 41 kali diwajibin. Sholat tahajud diwajibin. Baca Quran diwajibin. Sedekah subuh diwajibin. Sedekah Jumat barokah diwajibin, sholat ba'diyah qobliyahnya diwajibin. Nah mau gak Bapak dan Ibu paksain? Kalau gimmick-gimmick pasti. Kalau dalam yang 9 hari nggak ganti, terus colek alat nanti kelamin. digantung. Colek alat kelamin. Ya colek alat kelamin itu Iya. pasti, itu kan gimmick-gimmick. Nah saya mau Bapak dan Ibu itu. Terus sekarang ngulek-ngulek bumbu, istri saya dikasih tahu kayak gitu. Ya sambil Iya. ngulek bumbu cabe. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Enak, gurih-gurih. Yang makan balik lagi, yang makan balik lagi. Yang makan pada dibungkus, yang makan pada dibungkus. Tunai. Sambil ngulek bumbu. Nanti timunnya dipotong gitu juga. Ya, Ibu sambil ngaduk boleh. Sambil Ibu, kalau yang di perut juga sambil ngomong. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, sehat, normal. Bu, Pak,
kita nih eksklusif loh Pak. Iya. Dibandingin kalau kita nanti naik ke atas bentar lagi, kita umum. Atau besok hari Sabtu itu umum. Ini eksklusif. Nah mau saya, coba Bapak dan Ibu nyimak banget. Nyimak banget. Nah kalau Bapak dan Ibu memang tinggalnya di Jabodetabek boleh pulang. Tapi yang tinggalnya jauh, coba paksain nginep di sini. Harus wajib datang hari Sabtu jam 7 pagi. Jadi Bapak dan Ibu, karena ini acaranya eksklusif dan tidak live, tidak live, Bapak 6:30 udah di depan pintu karena dibuka langsung masuk. Biar Bapak duduknya paling depan, biar bisa ketemu Mbak Nadia langsung. Mbak Nadia mau tanya dong, kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, ajarin saya dong cair 10 miliar. Bohong nggak diajarin sama dia. Apalagi Bapak duduknya di depan. Acaranya hari apa Pak Haji? Besok hari Sabtu. Besok kan Jumat. Iya. Sabtu. Sini. Iya. Ke depan besok lusa. Ibu makan Cibuntu. Ibu mah tinggal didorong aja. Nanti saya siapin gerobak. Deket banget kok. Paling cuman dekat. Nah yang jauh maksud saya. Nah maksud saya coba besok Sabtu paksain jam 7 datang hari Sabtu di sini. Gitu. Bisa? Acaranya di atas itu Pak Haji? Di atas. Dia udah. Oh, di atas. Pagi. Pagi jam 7 pagi. Hari Sabtu jam 7 pagi. Iya. Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, Bapak dan Ibu harus cair 10 Miliar. miliar. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Kalau bapaknya nggak datang, Ibu aja yang datang. ibu yang datang. Iya, Ibu yang dengar. Nanti Ibu pada saat Bapak pulang, Ibu tinggal bisikin di alat kelamin Bapak. Halo, halo. Halo. Pak, begini nih Pak caranya Pak. Oke? Bisa? Oke, sebelum saya tutup, Bu Sari, promosi grupnya apa namanya? Kalau ada yang mau gabung, hubungi di HP nomor berapa? Punya grup gak? Ada. Ya udah promosi nama grupnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sari Jamu, kalau kata Pak Haji, apa Pak Haji? Dukun santet. Ya. Mirip gak Pak? Mirip gak Bu? Mirip banget. Bantu dulu ya. Mana, pegang mic. Tepuk tangan dulu dong buat Haji Marco. Jangan dong. Ke Taman Safari tiap macam. Ada betet warnanya merah. Ibu Sari dari Pamaricam. Dibilang dukun santet malah marah-marah. Promosi Bu. Iya, saya ada grup yang namanya Belajar Sedekah ya. Belajar Sedekah yang kelasnya kelas recehan, tapi ternyata recehan udah jarang Pak Haji, yang 100 malahan 200 per hari sedekah subuhnya. Tapi bagi yang mau ibaratnya belum mampu itu lo maksain untuk puluh-puluh, saya nyediain ya pokoknya seminimal mungkin 10.000 lah gitu. Tapi jarang sih yang 10.000, paling rendah tuh 50.000 begitu. Silakan hubungi saya ke nomor 0859 7272 6688. Nama grupnya apa? Nama grupnya ada Sari Jamu Siap Kaya, dan juga kalau Siap Kaya mah untuk orang yang bertanya Pak Haji. Nanti ada temennya yang jawab. Kalau lagi nggak ada yang tanya ya sepi gitu loh. Maaf Ibu, bisa diulang nomor WA-nya? Jangan 7272 6688. Ulangi lagi. Pelan-pelan. 0859 7272 6688. Ulangi lagi sekali lagi pelan-pelan. 0859 7272 6688. Sekali lagi.
085972726688. Jadi grup yang belajar sedekah tuh hanya sedekahnya tetap ke Pak Haji ya. Saya cuma nerima nampung bukti sedekahnya aja. Jadi sukanya, oh kenapa sama grup sebelah sukanya pencerahan ke Pak Haji, takutnya saya salah gitu loh Pak Haji. Jadi saya kecuali kalau yang telepon cuma yang nanya tipis-tipis saya jawab begitu. Jadinya hanya untuk bukti transfer aja ditampung di saya, karena daripada tanya nanti nggak tahu gitu lebih baik di situ nanti biarkan saya yang kirim balik gitu ke Pak Sopyan begitu. Dan saya juga menyediakan juga ya untuk sekedar membantu gitu loh ya, menyediakan transportasi dari Pangandaran, Banjarsari, pada Herang, Pamarican, Banjar, Ciamis, Tasik, mana lagi itu Cirebon kadang-kadang ya, bukan Cirebon nggak belum pernah Kuningan sekarang kan ada itu Mas Blon. Nah. Oh, Blon mana Blon? On sini on. Haji Marco geser sini. Duduk sini Haji Marco. On sini on. Duduk situ Haji Marco. Blon duduk sini nih. Mau dijodohin ya? Sini on, duduk sini. Jadi nanti kan bisa kerjasama. Bu izin Bu. Ibu Sari siapa Bu? Izin. Ibu Sari Jamu kalau di TikTok. Ibu Sari Jamu Bu ya. Ya, kalau saya sih nama Sari. Cuma ya latihannya aja nama famous. Iya. Ibu Sari Jamu Ibu. Iya, Sari Jamu, TikToknya Sari Jamu 3. Saya suka nonton itu di TikTok. Suka nonton? Ibu Sari Jamu. Oh gitu, alhamdulillah ya, inilah kalau TikTok cantik Bu. Tapi cantik dari TikTok ya? Iya. Kadang-kadang orang yang kenal sama suaranya, wajahnya lupa. Pernah mami, kata gitu. Pas bukan salah gitu, gatonya gitu. Tadi ada yang mirip Bu Sari, kata gitu, padahal saya. Begitu, jadi bagi teman-teman yang mau hadir di hari Sabtu di acaranya Mbak Nadia, walaupun saya stay di sini udah hampir 1 bulan ya, tetap aja ada supir saya gitu ya untuk menjemput, akan jemput ke alamatnya masing-masing, dijamin. Pulangnya, berangkatnya dijemput, pulangnya juga dianterin sampai depan pintu. Berapa biayanya pulang pergi? Biayanya kadang-kadang itu campuran sih, ada juga yang dari Kerawang gitu loh Pak Haji. Jadi saya ada bijaksana gitu loh Pak Haji. Jadi nggak ibaratnya kalau dari Banjarsari sih memang 700 pulang pergi gitu ya. Udah dapat makan, nanti sukanya anak saya nganterin makan tuh ya, sekedar sarapan. Kalau dari antara Bandung, batas Bandung ke sini, Purwakarta Kerawang, sukanya ada keringanan lah sekedar untuk supir gitu loh Haji. Gitu. Ya. Kemarin tuh 500 ya pulang pergi. Kalau dari Cikarang. Sip. Tepuk tangan dulu dong untuk Sari Pamarican. Sekarang Bos Blon. Promosi. Cirebon lebih baik karena Mas Blon aja, ya. Kita kerjasama aja Yo, Blon, coba promosi buat teman-teman yang dari Indramayu, Cirebon, Subang, Tasik atau dari mana jalurnya Bos Blon, coba. Saya mau ngucapin 1000 banyak terima kasih ke Pak Haji. Iya. Setelah Deketin mic on. Setelah dikasih nama Travel Blow On, malah jadi dunia terkenal. kebalik, Pak. Hah? Dunianya kebalik. Kebalik. Iya. Kebaliknya gimana, Satu Blow On? Minggu dapat WA 686, Pak. Sampai nggak bisa tidur saya, Pak. Jadi Blow On dong. Iya, orang nelponin saya terus sampai sekarang minimal 5 orang, 10 orang tiap hari, Pak. Tiap hari. Iya. Oh. Terus Bos, shoot bos, deketin bos. Biar kelihatan Blow On-nya bos. yang paling aneh, nggak percaya, saya tuh pernah lah pegang uang 1,5 atau 1,3 itu, Pak. Orang tidak dikenal, tahu dari YouTube, mau sedekah 10 juta, suruh ke Pak Haji, dia tidak mau, Pak. Maksa ke saya, Pak. Hari itu saya nggak bisa tidur, Pak. Nerima transfer. Karena ngaceng atau karena apa? Nerima transferan yang 10 juta. Oke. Nah, pas kesini Pak Hajinya lagi dapat anugerah. Ya, waktu itu. sakit. Iya. 2 bulan. Nyari Pak Regi nggak ketemu.
Nah, dikasih ke Eyang. Ya. Itu 10 juta itu. Eyang itu saya tuh ditepuk-tepuk sama Eyang itu, terus sama Pak Haji Ya. ini nomor telepon Kakak saya. Iya. Terus ini Ibu Sri Hartati, jadi saya tuh dikasih. Kakak saya. Iya, diinin semua udah, kalau ada apa-apa kesini. Iya, terima kasih. Jadi saya tuh banyak keajaiban, Pak. Nah, sekarang kalau teman-teman mau ke RDIY lewat travelnya blow on, Iya. jalurnya mana aja blow on? Coba. Iya. Jalur mana aja yang bisa diangkut Iya, ini- sama travel blow on? Nanti ini dulu, Pak, masih banyak lagi, Pak. Oh, masih. Iya, Pak. Habis itu lagi, Pak. Ini udah pada nggak sabar bapak-bapak pengen blow onin lo. Jadi saya tuh apa ya? Kok bisa namanya travel blow on? Siapa yang nyiptain nama travel blow on? Haji. Oh, gue. Iya. Oh, tepuk tangan dulu dong. Gue ngambil dari mana ya? Kamu kasih nama Travel Go On. Kamu pasti manjur, pasti terkenal, pasti sukses. Alhamdulillah. Hasilnya Ya saya tuh ya hutang 1,5 M, sekarang tinggal 200. wow, tepuk tangan dong. Wow. Maaf, Pak, dulu tuh saya sampai 1 bulan itu, maaf, Pak, rumah itu listriknya nggak buat bayar token listrik gitu, Pak. Sekarang mohon maaf, Pak, uang itu tanya Bapak itu, uang mau habis ada lagi, Pak. Ada lagi. Ya, narik ke sini lagi, makanya saya berani adu, Pak. Travel yang paling bungsu, yang paling terakhir sering ke sini ya saya, Pak. Travel blow on. 1 orang 2 orang di bawah. Di bawah. Iya, di bawah. Ya itu orang Kalimantan itu, ya insya Allah bulan 10 mau sedekah 120 juta sama saya lah. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Pak Abdul. Ya. Itu, ya pokoknya banyak banget, Pak. Kon, kira-kira tamu RDIY dari mana yang bisa blow on tenteng bawa ke RDIY? Coba nih teman-teman penasaran nih. Maksudnya Wilayah mana aja? Gimana, Pak? Dibawa, dijemput. Alhamdulillah saya dari mana aja, Pak. Ya lu sebutin dari mana. Orang Kalimantan Tengah pernah bawa, Pak. Orang NTB. Jadi saya kadang dari Subang, kadang dari Indramayu langsung ke bandara. Bandara Soekarno-Hatta. Iya, itu. Jadi terus kemarin itu yang dari Madura itu yang 10 juta itu privat itu, ya di Cirebon langsung bawa saya ke sini. Iya. Disuruh transit. Jadi itu ada Ibu Heni itu, mohon maaf, Pak, dia tuh mau ngasih rumah ke saya dan mau ngasih mobil. Wow. Jadi dia itu khusus, dia tuh pengen kalau Pak Haji memuliakan anak yatim, jadi Ibu Heni itu pengen memuliakan tamunya Pak Haji. Jadi Oh. setiap tamu yang mau ke Pak Haji itu, kalau Ibu Heni ikut itu dikasih kopi, makan gratis. Itu yang orang Madura itu dikasih makan sama Ibu Heni. Saya tuh salut banget sama Ibu Heni. On, coba lu cerita. Awal sebelum datang ke RDIY, utangnya blow on berapa? 1,5 M. 0,5 miliar, 500. Iya. Setelah kamu sedekah profesi, jemputin tamunya anak yatim ke RDIY, lo bawa antar. Sekarang nih, hari ini nih, malam ini, utang lo tinggal berapa, On? 200 juta. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Nah, sekarang kalau temen-temen pengen dijemput sama blow on, hubungi di HP nomor berapa ya? Sebutin. Cepat. 08 38 Ah. 90 27 46 47. Sekali lagi. 08 38 90 27 46 47. Oke, jadi buat teman-teman tamu-tamu RDIY yang mau dijemput sama blow on, sekalian duduk di mobil, sekalian denger testimoninya blow on, utang 500 juta, alhamdulillah sedekah profesi antar jemput tamu-tamu ke anak yatim RDIY. Sekarang utangnya tinggal 200. Nanti teman-teman bisa hubungi di nomor HP-nya blow on. Ulang lagi, blow on. Nomor HP 08 38 90 27 46 47. sekali lagi. 08 38 90 27 46 47. Sekali lagi. 08 38 90 27 46 47. Pokoknya bonusnya blow on wajib selama nyupirin biar nggak ngantuk.
Blow on harus testimoni pengalaman blow on dari utang 500 juta tinggal 200 juta. Mau kan? Sip, terkabul. Cair 10M. Sampai ketemu lagi di atas. Kita langsung naik ke atas. Terkabul. 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 Terkabul.